Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPS. Masih sama nih materinya tentang proklamasi kemerdekaan. Kira-kira apa ya yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, sebelum mulai, yuk sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri aku kepahaman yang baik. Amin. Nah, anak hebat, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih saat proklamasi itu dibacakan dan siapa saja sih tokoh-tokoh yang terlibat dalam perumusan, pembacaan sampai dengan pengibaran bendera merah putih. Yuk kita pelajari bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu dibacakan pada saat tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat. Nah, teks proklamasi ini dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pada pukul berapa sih dibacakannya kemerdekaan ini? Teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 dan berlangsung di kediaman Insinyur Soekarno yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Saat ini, alamat tersebut sudah berubah menjadi Jalan Proklamasi nomor 1. Setelah teks proklamasi dibacakan, kegiatan selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih dan diiringi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa sih isi dari teks proklamasi itu? Oke, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, kalau kalian perhatikan, pada teks proklamasi ini ada sesuatu yang unik. Kita tahu pada tahun 1945 itu adalah hari kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Tapi, kenapa tulisannya tahun 05? Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia sudah lama dijajah oleh bangsa Belanda. Pada tahun 1945 tersebut adalah tahun ke-2605 bangsa Indonesia dijajah. Oleh karena itu, oleh Insinyur Soekarno, penulisan tahunnya bukan tahun 1945, melainkan 05, yang berarti 2605 masa penjajahan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah teks proklamasi ini dibacakan, ternyata kita masih harus menyebarluaskan. Kenapa? Karena tidak semua rakyat Indonesia berada pada kediaman Soekarno atau pada tempat pembacaan teks proklamasi. Oleh karena itu, adanya penyebarluasan. Selain untuk seluruh Indonesia, kita juga harus menyebarkan ke luar negeri untuk mendapat pengakuan dari berbagai negara bahwa bangsa kita sudah merdeka. Nah, penyebarluasan dari berita proklamasi ini dilakukan melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan melalui radio. Radio Domei adalah salah satu radio milik Jepang.
Tapi radio tersebut adalah pihak pertama yang menyiarkan berita kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena seorang yang bernama Waidan B. Panelewan adalah kepala bagian dari Radio Damai tersebut. Dia memberikan usul, kita harus menyebarluaskan berita proklamasi ini. Akhirnya, selama 3 hari berturut-turut, Radio Damai menyebarkan berita proklamasi tersebut ke seluruh penjuru Indonesia dan dunia. Tapi, ternyata orang Jepang marah dengan kemerdekaan Indonesia ini. Hingga pada akhirnya tanggal 20 Agustus 1945, semua karyawan radio tidak boleh datang untuk bekerja. Tapi Waidan B. Panelewan tidak putus asa untuk menyebarkan berita proklamasi ini. Suhandar, Sukarman, Sutamto, dengan Susila Harjo yang saat itu sebagai teknisi dari radio tidak kehilangan cara supaya tetap menyiarkan kemerdekaan. Dia memasang pemancar dari tempat lain untuk menyiarkan berita kemerdekaan dan pembacaan proklamasi. Selain Radio Damai, pemancar dari RRI atau Radio Republik Indonesia yang berada di Yogyakarta, dia juga menyiarkan. Melalui apa? Melalui sebuah acara yang bertajuk atau berjudul The Voice of Free Indonesia, Suara dari Kebebasan Indonesia. Nah, selanjutnya adalah penyebarluasan berita proklamasi melalui media cetak. Jadi, tidak hanya melalui suara, kita juga menyebarluaskan melalui media cetak. Melalui apa? Melalui pamflet, melalui koran, dan cara-cara lain yang dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan para pemuda berkeliling membagikan informasi, pembacaan proklamasi. Mereka membagikan pamflet. Setelah itu, ada lagi salah satu koran bernama Asia Raya yang dipimpin oleh BM Dia, serta Balai Pustaka yang dipimpin oleh Suparjo mencetak berita di koran tentang pembacaan teks proklamasi. Jadi diperbanyak. Nah, jadi seperti itu cara dalam menyebarluaskan berita proklamasi melalui media radio atau suara dengan media cetak. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana sih cara menyebarluaskan, kita cari tahu yuk siapa saja sih tokoh-tokoh yang berada dalam proklamasi. Sebenarnya terdapat banyak sekali tokoh yang berperan dalam proklamasi. Nah, di antaranya adalah yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno ini adalah tokoh yang sangat berperan penting. Beliau adalah penggagas dari naskah teks proklamasi. Selain penggagas teks proklamasi, beliau pula yang membacakan teks proklamasi, sehingga Insinyur Soekarno ini disebut juga sebagai Bapak Proklamator. Yang kedua, Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini juga orang yang memberikan atau menyumbangkan ide
pada saat pembuatan teks proklamasi. Selain itu, Muhammad Hatta juga diamanatkan sebagai pendamping dari Insinyur Soekarno saat memberikan pidato kemerdekaan dan pembacaan teks proklamasi. Selain itu, ada seseorang yang bernama Abdul Latif Hendraningrat, yaitu seorang prajurit peta. Nah, Latif ini adalah seorang pengibar bendera merah putih setelah proklamasi dibacakan. Tidak hanya sendiri, ternyata Latif ini ditemenin oleh seseorang yang bernama Suhud Sastrokusumo. Jadi, tidak hanya Latif sendiri, pengibaran bendera dilakukan bersama dengan Suhud Sastrokusumo. Latif bertugas untuk membentangkan bendera merah putih, sedangkan Suhud bertugas untuk mengerek atau menarik tali supaya bendera bisa mencapai titik puncak tiang. Pada saat pengibaran bendera, tiang yang digunakan adalah tiang dari bambu yang dicari oleh Suhud. Jadi, selain sebagai pengibar bendera, Suhud juga yang mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan termasuk tiang dan tali untuk pengibaran bendera. Selanjutnya, ada yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah. Sebagai kepala bagian dari Radio Damai dan jiwa kewartawanannya yang kuat, BM Diah ini adalah tokoh yang menyebarluaskan berita pembacaan teks proklamasi ke seluruh pelosok tanah air, baik secara media suara atau radio ataupun media cetak. Yang keenam adalah Raden Suwiryo. Raden Suwiryo siapa sih? Beliau adalah gubernur pertama di Jakarta. Selain itu, beliau juga adalah seorang yang sangat mendukung pembacaan teks proklamasi. Oleh karena itu, Raden Suwiryo diberikan kesempatan untuk memberikan pidato setelah pembacaan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno diketik oleh seseorang yang bernama Sayuti Malik. Jadi, Sayuti Malik juga adalah salah satu tokoh yang berperan dalam proklamasi. Bendera dikibarkan oleh Suhud dan Latif. Tapi, ternyata bendera yang dikibarkan oleh Suhud dan Latif merupakan hasil tangan terampil jahitan dari ibu negara, yaitu istri dari sang proklamator yang bernama Fatmawati. Jadi, sang saka merah putih yang berkibar tersebut dijahit dengan tangan yang terampil oleh Ibu Fatmawati. Yang selanjutnya, ada seseorang bernama Surasti Karma Trimurti atau dikenal dengan nama S.K. Trimurti. Siapa sih S.K. Trimurti itu? S.K. Trimurti adalah istri dari pengetik teks proklamasi, yaitu Sayuti Malik. Tapi, selain dikenal sebagai istri dari Sayuti Malik, S.K. Trimurti ini sebenarnya salah satu tokoh yang dipercaya untuk mengibarkan bendera bersama Latif dan Suhud. Tapi,
Ibu Trimurti ini menyampaikan bahwa pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Oleh sebab itu, pada saat pengibaran bendera merah putih, Ibu S.K. Trimurti ini tidak menjalankan tugas karena beliau menghargai para prajurit. Jadi yang mengibarkan hanya Suhud dengan Latif. Seharusnya Ibu S.K. Trimurti ini posisinya ada di mana sih? Posisi beliau adalah sebagai pembawa bendera. Oleh karena itu, pada saat pengibaran bendera, yang bertugas sebagai pembentang bendera dan pengerek tali bendera adalah laki-laki, dan yang membawakan bendera adalah perempuan. Jadi itulah tokoh-tokoh dalam proklamasi. Selanjutnya, kita harus menghargai jasa para pahlawan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, mendoakan para pahlawan. Yang kedua, kita meneladani sikap baik, sikap nasionalisme yang dimiliki para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melanjutkan cita-cita, perjuangan, dan pengorbanan dari para pahlawan. Dan selanjutnya, membuat prestasi demi kejayaan negeri kita. Dan yang kelima, karena kita adalah seorang pelajar, maka senantiasa belajar dengan giat guna meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, untuk menggugah prestasi di khalayak luar, supaya kita bisa membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat, bangsa yang memperjuangkan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan oleh para pahlawan sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu materi kita hari ini tentang proklamasi dengan tokoh-tokoh yang berperan dalam proklamasi serta cara memperjuangkan hasil jerih payah dari para pahlawan. Karena materi kita hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak hebat dan solih-solihat semua sudah memperhatikan materi ini dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya, dan menambah wawasan kalian dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.